Udah bilang orang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman per-Facebookan di Imas Rasyana, owner Beauty Spray AI dan juga marketing Beauty Spray AI dan pemilik Akikahku Kalimantan Barat, Akikahku Ketapang, Akikahku Pontianak, Akikahku Kuburaya, Akikahku Mempawa, Akikahku Tebas, dan Akikahku Sambas. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini ya, hari Sabtu, tepat di tanggal 4 Safar. Salah. 4 Rabiul lahir, Kak. Hari ini 4 Rabiul Kak atau 5 Rabiul? 5 Rabiul lahir. Saya hadir menemani teman-teman pastinya di via Facebook. Nah, teman-teman yang ingin bergabung bersama saya siaran langsung boleh. Nah, saya teman-teman lagi buat sendiri ya. Saya lagi buat sendiri. Pastinya juga lagi di ruang produksi itu di belakang. Nah, Allahnya kebalik ya. Nanti tapi kalau teman-teman lihat nanti di akun YouTube Beauty Spray AI Saffron Zazam, nanti yang di belakang itu nggak akan terbalik Allahnya. Allahnya pasti akan benar-benar jadi Allah. Masya Allah nih saya lagi di depan Kak Asa. Kenalin Kak, namanya Kak siapa Kak? Nama saya Asa. Kak Asa ini masih muda teman-teman, umurnya baru 21 tahun ya. Iya. 21 tahun. Yo, kita juga udah ini di limited kehabisan saffron ya Kak. Saking terbaiknya saffronnya, Masya Allah, 15 botol saffron, nggak sampai 1 minggu, nggak sampai sebulan, 15 botol saffron itu nggak sampai 1 minggu, nggak nyampe Neng. Kan anggap aja itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari udah 15 botol. Jadi teman-teman ya, wajar teman-teman yang pada kehabisan, karena memang itu tadi saya bilang, saya menyediakan saffron terbaik dan insya Allah ini nanti kedepannya akan ada brand Za'faran AI di sini. Ya teman-teman jangan ragu untuk bergabung bersama kami menjadi reseller maupun distributor nih. Saya nggak takut teman-teman untuk nge-share ini di media sosial sekalipun, karena bagi saya gitu kan, teman-teman harus tahu nih inilah ruang produksi kami, air zam-zam yang ada di sana ya. Tuh dimasukkan ke dalam tempat ya. Nih Beauty Spray AI. Ini teman-teman di sini lihat ada kakak cantik juga di sana. Yang mau mungkin mau ta'aruf ya boleh, tapi masukkan CV-nya sama saya. Jadi saya masih menerima karyawan dan karyawati untuk ta'aruf ya, bukan. Maksudnya untuk diperkenalkan tuh air zam-zamnya di sana. Jadi kayak Mas, kalau kita cuma pengen beli zam-zamnya yang 5 liter boleh nggak? Boleh. Dan insya Allah mohon doanya juga teman-teman, nanti zam-zamnya juga akan kita buat dalam bentuk 200 mili, 300 mili, 400, 500 mili. Nah, dan 1 liter. Jadi mudah-mudahan memudahkan juga teman-teman, dan kita prosesnya dibuatnya dengan murotal Quran, bukan hanya saat pembuatan saja, tapi 24 jam kita putarin Quran. Dan pas ini juga nih teman-teman ya, saya memastikan para tim produksi siapa di sini yang ingin saya ajak bergabung. Oh ya, boleh Kak Delpia saya tambahin. Jadi tim produksi ini wajib untuk berwudu. Mereka udah sholat duha dulu. Jadi saya berharap memang ini produk dibawa untuk keberkahan, dan alhamdulillah kita kemarin udah kirim ya. Masya Allah, tabarakallah, kita juga udah kirim. Abi ada yang belanja ya, bentar bang. Masya Allah ya, sudah ada sekitar ratusan botol kita lempar ke Aceh. Jadi teman-teman yang Aceh ataupun di daerah Sumatera yang ingin banget dapat segera dari produk Beauty Spray AI Saffron Zam-Zam, jadi teman-teman bisa ke sana langsung. Dan insya Allah ownernya tetap Imas Rasyana gitu kan. Tuh lihat teman-teman ya, produksinya Pontianak Kalimantan Barat. Kalau kelihatan di Facebook sih kebalik, tapi kalau nanti teman-teman yang melihat akun ini di YouTube channelnya Beauty Spray AI Saffron Zam-Zam, ini nggak akan kebalik. Jadi sudah saya edit, sudah saya rapiin juga. Masya Allah. Ini ada tadi malam ya yang WA saya, dia bilang, Kak saya mau pesan Beauty Spray AI Saffron Zam-Zam. Iya, mau berapa Kak? Saya bilang mau 1. Oh iya Kak, saya transfer kemana? Saya kirim nomor rekening Beauty Spray AI Saffron Zam-Zam. Terus tiba-tiba dia bertanya lagi, Kak kata suami saya apakah zam-zamnya halal? Kadang saya berpikir, teman-teman nih, saya mau mengklarifikasi setiap pertanyaan. Mungkin ada customernya teman-teman, atau teman-teman sendiri yang membingungkan ya dengan keaslian dan kehalalan zam-zam. Ini saya kasih tahu. Kenapa saya tidak
menulis kalimat halal di sini bukan berarti ini tidak halal teman-teman, tapi saya kepengen banget yang menulis kalimat halal di sini adalah MUI-nya, bukan sayanya, bukan Imas Rasiananya, bukan tim produksinya, bukan tim desainernya, dan juga bukan tim admin ataupun manajer, ya paham ya maksud saya ya. Jadi saya itu nggak mau sembarangan menulis kalimat halal. Jadi bagi saya kehalalan sesuatu itu harus diakui oleh MUI. Nah, Majelis Ulama Indonesia ketika ini sekarang lagi dalam proses BP POM, kita udah OSS. Insya Allah mohon doanya teman-teman 2021 ini stikernya kita ya tetap stiker yang sama, tapi nanti di belakangnya nih teman-teman atau di depannya teman-teman akan menemukan MUI halal. Di belakangnya teman-teman akan menemukan BP POM. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah salah satu jawaban yang akan saya jawab langsung ya di siaran langsung di pagi hari menjelang siang ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya inikah halal, coba teman-teman tanya lagi sama dia, Kak, sejak kapan zam-zam tidak halal gitu ya. Iya, benar. Jadi mungkin belum pernah minum air zam-zam. Nah, kalau belum pernah minum air zam-zam pasti bingung. Di botol zam-zam juga saya lihat kayaknya nggak ada tulisan halal ya. Coba Neng, coba ambil saya kotak deh. Nama tulisannya itu adalah kotak. Nih, dari Arab ya. Teman-teman asli dari Jeddah Arab nih. Dan di sana di Arab Saudi di Kingdom of Zam-Zam water ini juga nggak ada label halal tertulisnya, padahal kita tahu banget bagaimana kita mau menulis sebuah produk kita langsung halal dengan gaya kita nggak bisa. Jadi kalau saya pribadi, saya itu orangnya kekeh apapun gitu kan, apapun yang saya produksi, nah namanya kehalalan itu harus nomor satu. Jadi ini saya ambil dengan muslim, botolnya saya ambil dengan muslim, stikernya juga gitu kan, kita desain sama muslim gitu. Terus kemudian rata-rata semuanya juga muslim. Tapi kalau misalnya non muslim, kalau mau pakai boleh nggak ya Mas? Boleh banget. Kemarin ada Kak Margareta, Kak Valentina, dan mereka beragama Kristen, mereka beragama Katolik gitu kan. Terus teman-teman lah, teman-temannya ipar saya ya, rata-rata juga orang di luar. Ya, tunggu, ini ada yang sudah minta alamat sama saya. Siapa ini Pak? Pak Andre ya, sudah minta alamat. Jadi tunggu teman-teman, saya agak jeda sedikit ya, sedikit aja. Saya mau kasih alamat, saya mau mengirim ke Padang dan juga mau ngirim ke Medan untuk reseller Padang dan Medan. Bentar ya. Teman-teman, ternyata keputus ya. Gak apa-apa deh, walaupun keputus, yang penting niat baiknya gak keputus ya, amin. Nah teman-teman, jadi tadi saya udah sampai mana tadi ngobrol ya? Oh ya, tentang kehalalan air zam-zam. Jadi ini lucu bagi saya dan harus menjadi ilmu juga ya bagi teman-teman ya, biar bisa ngejawab. Kak Imas gimana nih, ada pertanyaannya Kak Imas, kan kalau sesuatu itu harus ada BP POM, harus ada ini. Ya sabarlah, segala sesuatu juga bertahap, segala sesuatu juga harus dibuat gitu kan. Kalau saya jujur teman-teman, saya menaikkan kualitas terbaik ya, tapi tidak menaikkan harga. Ini bisnis, ini versi bisnis saya. Kenapa? Karena dari kerupuk basah AI sekalipun kita menyajikan ikan terbaik, penyajian terbaik, lemak terbaik, proses terbaik, bahkan sampai kita buat studio besar ya, studio besar untuk bikin kerupuk basah khusus. Jadi memang apapun yang disajikan oleh manajemen AI kepada semua all konsumen, distributor, reseller ya, itu kita pengen yang terbaik gitu kan. Kenapa harus yang terbaik? Karena kita yakin banget Allah yang maha baik akan memberikan yang terbaik. Jadi sambil menunggu punya saya ya teman-teman ya, tuh, sudah mau agak oren, ini kurang lebih 15 menit ya, dari jam 10 tadi saya buat. Nih saya buat yang masukin saffronnya, tapi yang masukin zam-zamnya ke asak. Baik banget also. Oh aduh. Kalau kata Cecep, apa kalau kata Kendra apa? Sekala kedede. Masya Allah, kemana nih Kendra nih ya sama Umi Abi, jangan-jangan belum bangun udah jam 10. Apakah mereka ketiduran? Nah, berbaik sangka saja, mudah-mudahan tidak. Jadi teman-teman, kenapa juga saya memilih beauty spray AI saffron zam-zam? Nah, mengapa saya menaikkan brand AI lagi ya? Karena selama ini kan teman-teman pasti bisa lihat di Facebook apa yang saya kerjain gitu kan, bisa lihat di WA apa yang saya kerjain. Nah, saya pengen sendiri, punya produk sendiri, pengen membesarkan brand sendiri, dan brand ini sempat mati teman-teman ya di awal tahun 2018. Nah, karena saya fokus di
sebuah tempat perusahaan juga. Tapi ternyata setelah saya istikharah yang panjang gitu kan, saya meminta saran pada para ustadz, orang-orang alim soleh gitu kan, orang-orang terdekat gitu, dan dapat dukungan yang luar biasa juga dari mereka. Dan insya Allah memiliki produk sendiri, keluar dari zona nyaman kalau kata Ustadz Mahdi itu, biar bisa lebih mandiri. Saya jadi mau belajar lebih mandiri juga gitu kan. Jadi pernah di kelas Family Eye ada yang namanya bisnis konvensional itu tidak pernah salah teman-teman. Kenapa? Karena saya juga dibesarkan dari bisnis konvensional. Saya menikah itu uang dari tabungan saya jualan kerupuk basah AI dari tahun 2014 kalau nggak salah bulan Agustus bulan Agustus sampai 2016 ya bulan November. Itu tabungan dari saya jualan kerupuk basah AI, bisnis konvensional saya. Dan alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah menikah dengan proses 41 hari. Alhamdulillah juga gitu kan, bisa menikah di sebuah hotel terkenal juga di Ketapang bintang 4 ya, bintang 4 atau bintang 5 di Aston. Dan alhamdulillah juga makanannya dan tempat makannya atau piringnya itu semuanya serba baru. Karena karena almarhum abi saya waktu itu bilang, saya nggak yakin kalau makanan di Aston ini semuanya halal, maka saya mau dibeliin tempat baru untuk makanannya, bilang kayak gitu kan. Terus piringnya juga harus piring yang baru. Nah karena waktu itu abi juga masih jadi salah satu humas di Hotel Aston, dan saya juga bingung, padahal di tanggal 17 hari sama ketika saya resepsi pernikahan itu ya teman-teman ya, itu juga udah di booking sama orang Cina ya. Nah saya sebutkan saja orang Cina, jadi nggak perlu disensor-sensor. Jadi orang Cina itu udah pesan, tapi karena ketika pas Abi datang gitu kan ke ke manajer, bukan HDR, ke manajer Aston, langsung lah bapak manajer bilang, ya sudah batalkan saya untuk si Cinanya, kasih buat Dimas tuh. Itu bukan kami yang memaksa, tapi memang sudah takdirnya Allah. Jadi nggak masuk akal memang memesan tempat pernikahan dalam waktu 3 minggu di hotel gitu ya. Nah, tapi kalau pakai cara Allah itu masuk akal. Nah, inilah teman-teman yang membuat saya sekarang saya balik ke bisnis konvensional. Saya balik menuju Allah lagi. Saya back to masjid, saya back to Quran, saya back to rezeki oriented, bukan lagi omset oriented. Jadi teman-teman, saya nggak perlu menjawab setiap komenan teman-teman di Facebook saya atau di WA saya. Cukup teman-teman dengarkan di sini. Silahkan bagikan kenapa Imas Rasyana sekarang memulai lagi konvensional bisnis. Karena saya, jadi tadi saya mau kasih tahu juga teman-teman, selama hidup tuh saya sebenarnya nggak suka diatur sama orang lain. Selama hidup saya juga nggak suka dicurigain sama orang lain, apalagi main blokiran gitu kan, apalagi main curi-curian, memfitnah-fitnah, ngomongin. Nah itu saya paling nggak suka. Saya paling nggak suka banget sama orang-orang yang seperti itu. Bagi saya orang yang seperti itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang hanya memperdulikan diri sendiri. Jadi bismillah ya Allah, saya bilang sama Allah, jika memang bisnis konvensional yang saya kembali ini adalah jalan terbaik menuju surgamu, menghapuskan dosa-dosa saya di masa lalu, dimana saya sering ninggalin suami ya. Nah jujur saya sering ninggalin suami, 1 tahun tuh setiap bulannya pasti ada aja ninggalin suami, jadi rasanya zolim banget. Terus kemudian juga saya jauh dari suami, suka pergi keluar kota gitu kan, dan wajar gitu, Allah menghukum saya untuk tidak punya anak di saat itu. Dan saya pikir ya Allah ini memang salah saya, ya Allah ini memang kekurangan saya. Saya back to masjid, saya cari lagi masjid, dekat lagi sama anak yatim piatu, dekat lagi sama penghafal Quran. Masya Allah didoain berkahnya. Dari tadi itu saya bilang, Abi kalau kita closing kambing akikahku, maka saya bilang saya akan turun dalam keadaan apapun, mau sakit atau enggak, saya berusaha untuk turun karena saya pengen ketemu sama anak-anak yatim penghafal Quran, yatim piatu, duafa. Dan itu teman-teman yang menjadi semangat saya untuk memulai bisnis sendiri dengan brand sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk melangkah dan memulai gitu kan. Ya setiap orang pasti banyak dosanya, setiap orang pasti banyak yang harus dilalui, tapi insya Allah ketika kita yakin dengan pertolongan Allah amat sangat dekat. Kata Gurunda Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, semakin banyak orang yang mencaci kita, semakin banyak orang yang memaki kita, membenci kita, atau bahkan hujan itu datang dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita akrab kenal, itulah semakin cepat ya, semakin cepat pertolongan Allah semakin datang. Kita akan naik ke permukaan. Sabar.
saya bilang sama suami Abi, kalau misalnya Abi punya sesuatu, maksudnya bermasalah bersama saya, Abi nggak perlu pergi ke karaoke atau ke tempat pelacur. Abi cukup pergi ke munzalan, Abi cukup duduk di sana, Abi minta ampun sama Allah. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu berbicara dalam waktu 1, 2 sampai 3 hari, Abi cukup minta ampun. Kalau Abi mau nginap di pesantren, Abi mau nginap di masjid, itu silahkan. Dan teman-teman, Masya Allah, ada Kak Asya Taylor. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan teman-teman di WA, teman-teman di Facebook. Jadi dengan saya mengklarifikasi di Facebook, berarti tandanya bahwasanya saya sudah siap untuk menjalani semua segala kehidupan saya, semua apa yang akan saya lakukan. Kak Imas biar viral aja, no. Saya nggak perlu viral teman-teman, karena Imas Lesana emang sudah viral gitu kan. Saya nggak perlu viral, dan alhamdulillah juga gitu kan. Hadirnya AI juga, saya katakan berkali-kali, AI itu bukan brand baru, AI itu brand lama dari tanggal 7 Januari 2017, dan itu brandnya juga di launching di Munzalan, waktu itu kerupuk basah AI. Nah, kali ini kami membrandkan diri kami dengan beauty spray AI, dan nantikan teman-teman, kita akan ada produk khusus ya, produk khusus nanti seperti ini. Zam-zam saya bilang kan, zam-zam utuh gitu kan, dengan 200 ml, 250 ml, 300, 350 ml, 500 ml, sampai 1 liter gitu kan. Jadi udah, jadi teman-teman gak usah ragu, ini zam-zamnya memang yang teman-teman tuh di sana yang biasa kita bawa pulang pergi umroh gitu, yang hanya dapatnya 1 kotak ini gitu kan. Ini kita cariin di link terbaik gitu, dan juga saffron yang kita pilih juga adalah pemiliknya muslim yang terbaik. Lagi-lagi saya katakan, kalau orang non muslim boleh nggak Kak Imas pakai? Boleh banget. Kalau yang mau jalanin bisnisnya kalau non muslim boleh nggak Kak Imas? Boleh banget. Tapi dikasih tahu, Waalaikumsalam Neng. Dan saya kasih tahu sama teman-teman ya, zam-zam ini bisa diminum sama siapapun, bisa dipakai sama siapapun ya. Dulunya ketika sumur zam-zam itu menjadi tempat pertukaran, apa Kak Zah? Kak Zah ingat nggak? Ada ceritanya Nabi Ismail. Jadi zam-zam itu tempat persinggahan para pedagang. Nah, jadi para pedagang di zamannya Nabi Ismail ya. Nah, bersama ibunya saat itu Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu ibunya menjadi saudagar muslimah kaya di saat itu. Jadi teman-teman ya, kekayaan itu memang milik orang muslim di saat itu udah kaya banget gitu ya. Seorang Siti Hojar hanya memiliki sumur zam-zam dari hentakan kaki Ismail. Masya Allah, ketika di situ, jadi ketika saudagar-saudagar peniaga berdatangan ke area Mekah sana, mereka itu meminta minum teman-teman. Nah, itulah cara Allah meninggalkan rezeki untuk Siti Hajar, dan akhirnya bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja yakin gitu kan, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail pasti makan, nggak mungkin, mustahil lapar gitu. Kalau di pondok saya itu ya, pondok Munzalan itu selalu dibilang mustahil lapar. Jadi saya yakin dengan pilihan saya dengan bisnis konvensional itu, saya yakin banget saya mustahil lapar gitu. Sasa merasa mustahil lapar, Sasa di sini. Ya Allah, kenyang terus. Dikata Sasa, Mama bilang apa Sah? Gemukan. Gemukan. Nih lihat pipinya. Pipi kakaknya aja gemukan, apalagi adiknya gitu ya. Jadi, mau main apa? Oh. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mendengar selentingan buruk tentang saya, tolong konfirmasi ke saya. Tabayun dulu. Tabayun itu penting loh teman-teman. Dan saya katakan juga kepada teman-teman yang lagi membenci saya, tidak menyukai saya, atau lagi ngomongin saya di luar sana, terima kasih banget. Terima kasih. Kenapa kok terima kasih Kak Imas? Diomongin iya. Mungkin ini salah satu rezeki berdatangan kepada saya karena saya sering diomongin gitu ya. Saya sering diblokir, saya sering dikata-katain, tapi bagi saya gitu, itu bukanlah sebuah keburukan gitu kan. Itu bukan sebuah hinaan dan cacian, tapi sebenarnya itu adalah cara Allah menggugurkan dosa saya. Terima kasih banget, saya terharu. Kak Emma, oh anak-anak nagih mau ke tempat Kak Emma, sini, main sini. Belum juga makan es krim kan? Mbak mau makan es krim kan Mbak? Nanti siang. Boleh makan es krim sini, kan es krimnya juga masih banyak tuh di kulkas. Jadi teman-teman, di kulkas saya tuh selalu sedia makanan banyak banget. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, saya tidak pernah menganggap Asa adalah anak buah saya, tidak pernah. Saya menganggap Asa seperti adik saya sendiri gitu kan. Seperti saya menganggap, walaupun Asa baru 8 hari di sini, apalagi Neng Wiwit sudah hampir 2 tahun, saya anggap sebagai adik saya sendiri walaupun kami beda 3 jam. Kita bedanya cuma 3 jam doang. Saya lahirnya maghrib, dia lahirnya jam 9 malam, sama-sama tanggal 17 Juli juga kan, di tahun
enggak, saya enggak lihat tahun 2000. Aduh kacau nih, 1989. Nah teman-teman gitu kan, terima kasih banyak yang menonton saya, hampir 11 orang melihat. Tolong sampaikan ketika teman-teman melihat orang lain mengatakan tentang saya, bilang sama mereka, Bang, Kak, tabayun. Tabayun itu penting. Tanyakan sama Kak Imas, jangan ngomongin Kak Imas di belakang. Enak nanti Kak Imasnya gitu. Kak Imasnya enak apa? Enak banyak dapat pahala, kata Sasa. Ayo bose, bareng saya nak kesana sini lah. Muat ndak ya motornya Bu? Maklum berlima kita nih, Masya Allah. Mudah-mudahan nih yang hari ini pakai motor gitu kan, dihadiahkan Allah mobil cash, no riba, no hutang, no pinjam. Sepakat ya, no riba, no hutang, no pinjam, tapi cash dari Allah. Saya juga lagi memantaskan diri teman-teman untuk bisa punya mobil cash gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan atau acara gitu kan, jadi kita nggak kehujanan lagi ya minimal lah. Tadi malam tuh saya pulang terapi kan, cukup sedikit menangis di atas motor. Saya bilang, ya Allah, setiap hari hujan, ngantarin orderan banyak. Saya bilang, tapi saya yakin ketika saya berani untuk menghindari hutang, berani untuk menghindari riba, Kau dengar doa-doa saya, Kau kasih saya rezeki ya Allah, rezeki yang pantas. Saya tidak mau terlibat hutang, tidak mau terlibat riba. Pantas ketika setiap saya memutuskan untuk ngambil mobil, walaupun bagi hasilnya mudharabah ya, ke sebuah bank, saya selalu bilang sama suami, apakah Allah ridho? Pasti selalu ditunda sama Allah. Ini tandanya teman-teman bahwa tidak segala sesuatu ego itu harus kita dapatkan. Lalu saya jadi mewek pagi-pagi ya. Mohon doanya semoga dipantaskan sama Allah. Punya kendaraan terbaik untuk apa? Untuk berdakwah, untuk bolak-balik masjid, untuk baca Quran. Saya nggak mau lagi berpikir punya mobil untuk jalan-jalan keliling hanya untuk sebuah keegoan. Jadi teman-teman, saya juga lagi belajar untuk menurunkan ego. Saya juga lagi belajar untuk menjauhkan diri dari prasangka, praduga. Jadi saya selalu berbaik sangka gitu kan. Saya yakin banget setiap orang punya pilihan, dan saya memilih untuk fokus di bisnis konvensional. Walaupun ada beberapa orang yang bilang, yakinkah Kak Imas nanti Kak Imas gak akan sukses? Saya bilang, kesuksesan itu bukan berada di tangan manusia, Allah yang memberi jalan sukses. Jadi saya mengklarifikasi semua yang apa teman-teman katakan ya. Sepertinya saya akan mengajak satu orang untuk berbicara sama saya ya. Bisa beberapa orang, hanya satu orang ya. Jadi teman-teman, memang luar biasa ya kalau kita bawa Allah. Tadi mama angkat saya bilang tadi malam, Imas jangan pernah ragu untuk melangkah. Bunda Imas, kan manggilnya Bunda Imas, walaupun beliau mama angkat saya, tapi beliau tuh manggil saya Bunda Imas. Jangan pernah takut untuk melangkah, apalagi melangkah menuju Allah, sedekah, kembali ke masjid, baca Quran, dekat dengan Quran, jauh dari omongan orang, di rumah aja, insya Allah ada semua baik. Kak, Hai, lagi di rumah? aduh lagi mewek. Wah, akunya kebawa perasaan gitu Kak. Lagi nyuapin anak-anak. Oh, lagi pada makan. Semoga semoga berkah ya Kak Imas ya, niat kita jauh dari riba. Amin. Iya, teman-teman nggak usah Ini sering anak-anak mau ikut. Hibah itu merusak hati loh. Beneran deh. Dijauhin rezekinya, rezeki jadi nggak berkah tuh. Sering hibah tuh hati. Ngeri. Aku udah buat Ini tadi. lagi ini batu itu kebelah. Walah. Tadi rencananya tuh mau dibawa anak-anak tempat neneknya. Ubi mau kemana katanya, mau ke tempat Kak Imas. Bilang gitu. Anda mau ikut ya pas Kak Imas Cak. Katanya bilang gitu. Malah mau ke sana semua. Main ke sini. Tuh es krim masih ada tuh di kulkas, belum dimakan, katanya mau makan es krim. Semalam nagih dah, jidannya nangis ya. Mana es krimnya katanya. Tante turunkan ya tante es krimnya. Allah. Nanti lah, mungkin siang nanti Kak Imas mau ke sana. Ya, cuma saya mau sholat di Munzalan dulu sebentar. Masih mau ketemu sama Ayah Beni juga, salah satu pimpinan Munzalan ya. Mau ngasihin kado. Kemarin kado beauty spray waktu launching tuh Ayah Ben nggak datang. Jadi saya belum ngasih kan. Jadi saya mau ke Munzalan dulu.
Sambil nunggu juga nanti kakak nggak usah malu datang ke sini, datang aja. Asal sama Wiwit seneng ya. Iya, mau bantu Wiwit. Kan mau bantu Wiwit sama Asa. Allah. Oh ya, buat Tika Oktavia Sari, barakallah ya, udah jadi distributor, insya Allah. Jangan tak dikeluarkan es krim ya. Jangan tak dikeluarin, insya Allah. Jadi tuh ini botol ke-11 yang saya buat. Jadi saya tuh dari botol ke-9, 10, 11 udah buat sendiri teman-teman. Nah, Kak, keren ya Kak? Ini baru setengah jam kayaknya. Ya, baru setengah jam. Yang kemarin itu? Yang kemarin yang ada yang baru tuh gimana? Apa itu? Yang Jadi, itu. ada yang masukin saffron ke saya, katanya extra super legend. Kita udah melakukan percobaan dan ternyata sudah dibuang. Bau banyak seperti bau pensin gitu. Kata Asa bau basi, kalau Neng bilang bau pensin. Kalau saya mabuk. Nggak tahan Pak, saya mabuk tadi. Ya Allah, cium baunya gitu kan. Beda ya ternyata ya. Jadi teman-teman jangan ragu nih, itu kasih yang paling terbaik. Saffron terbaik buat teman-teman kan. Kayaknya kita cuma bisa ngobrol berdua ya Kak. Apa? Mau ngobrol sama Tikanya mungkin saya mau cuci piring lo ya. Kak Imas lanjut ya. Lanjut. Ditunggu nanti ya. Oh iya Kak Firani Nurfala, sukses ya. Nah teman-teman, saya mau mengucapkan selamat juga buat Kak Tika Oktavia Sari ya. Nah Kak Tika nih, Kak Tika yang telah memutuskan untuk menjadi distributor di AI. Masya Allah Kak Tika juga berhak mendapatkan 1 tiket wakaf masjid ya, lembaga pembangunan berbasis masjid pendidikan, lembaga pendidikan berbasis masjid yang ada di Munzalan. Alhamdulillah berarti sudah ada kemarin 7 nih ya, 7 distributor kah kita, 2 Aceh, 1 Ngabang, 1 Bro Kalimantan, terus Mbak Endang ya, Mbak Endang Pontianak, Kak Emma distributor Bubur ayam, terus kemudian Tika ya, alhamdulillah ada 7 distributor dan mudah-mudahan ini distributor sukses mengajak teman-teman untuk back to Quran, back to masjid. Saya bilang sama teman-teman, semakin rajin teman-teman pakai ini semprot, semakin rajin teman-teman mengajak suaminya pergi ke masjid, mengajak anak-anak yang laki-laki pergi ke masjid. Nah, jadi kita memang pengen kembali ke masjid dan kembali ke Quran ya, insya Allah. Mohon doanya teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan gitu supaya AI dan manajemen AI semuanya sehat dalam lindungan Allah. Saya ini masih banyak kekurangannya teman-teman, lebih banyak salahnya. Jadi kalau orang tanya yang paling banyak dosanya di manajemen AI itu adalah saya gitu kan. Terus yang paling banyak kekurangannya juga di manajemen AI itu adalah saya. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan saya dan suami bisa istiqomah bersama calon anak saya gitu kan, bisa menjadi anak yang soleh, alim, hafiz, kayak Raya Darmawan. Dan juga teman-teman saya doain anak-anaknya soleh, soleha, alim, alimah, hafiz, hafizoh kayak Raya Darmawan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk masjid, untuk Allah, untuk Quran. Kita hari ini membuat keputusan untuk hijrah bersama dan saya mau pakai di botol ke-11 saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baru itu dia ini baru setengah jam saya buatnya teman-teman. Lihat ya, meluber banget warnanya ya, dan wangi banget nih. Saffron kita banyak dan wangi banget tuh, banyak banget saffronnya dan wangi banget saffronnya. Teman-teman tetap sehat ya, saya pamit undur ya. Sinyal di sini lagi jelek, muter-muter doang, nggak bisa nyimak lagi. Iya nggak bisa nih sama Tika, ya udah nggak bisa ngobrol sama Tika, calon new distributor baru dirasa. Oh teman-teman, kembalilah hijrah ke tempat teman-teman, pakai produknya muslim, pakai produk-produk yang halal. Insya Allah Allah yang maha baik akan menolong kita dalam keadaan apapun. Tetap stay tune terus di akunnya Imas Lesiana ataupun di YouTube PAI Safran Zamzam. Sampai jumpa di Baitullah dan Baitul Maqdis. Dadah.